Baru-baru ini Netflix merilis sebuah teaser untuk sebuah series yang akan tayang di Netflix pada bulan Juni. Series tersebut adalah series berbahasa Indonesia yang digarap oleh Joko Anwar yang berjudul Nightmare and Daydreams. Seperti biasa, produk yang dibuat oleh Joko Anwar selalu menarik untuk diperbincangkan dan menarik untuk kita bahas. Dan kali ini kita bakal ngebahas mengenai official teasernya yang berisi begitu banyak informasi tentang series apakah sebenarnya ini. Universe, let's talk about it. Sebagai informasi awal, Nightmare and Daydreams akan menjadi series yang memiliki 7 episode dan Joko Anwar sendiri adalah showrunner-nya. Joko Anwar sendiri sangat excited terhadap series yang satu ini karena Netflix memberikan kebebasan penuh kepada Joko Anwar untuk berkreasi dan untuk memvisualisasikan sebuah genre yang belum pernah dia tangani sebelumnya, yaitu supernatural science fiction. Genre-nya adalah science fiction supernatural. Kalau orang mikir science fiction kan mikirnya kayak sesuatu yang so out there gitu ya, yang betul-betul mungkin gak sesuai sama budaya kita nih yang masih berkutat di hal-hal yang membumi gitu, nggak science fiction banget. Tapinya ini science fiction kali ini itu berkutat tentang ordinary people kayak kita. Yang perlu untuk kita cari tahu apakah benar series ini akan menceritakan tentang alien. Meskipun beberapa waktu yang lalu Joko Anwar sudah mengkonfirmasi secara tidak langsung mengenai pernyataan yang satu ini. Karena sudah ada official teasernya, so let's break it down. Waktu kamu harus hidup. Adegan awal langsung memperkenalkan karakter utama dalam series ini, yaitu Ali yang diperankan oleh Fachri Albar. Berdasarkan beberapa scene setelahnya, sepertinya Ali adalah seorang teknisi atau mungkin tukang reparasi elektronik dan ada begitu banyak barang-barang elektronik yang tersebar di rumahnya, termasuk dalam adegan ini yang bisa kita temukan di balik pintu. Sementara itu, di luar ruangan terdapat begitu banyak kabut. Entah apa yang terjadi di luar rumah tersebut. Mungkinkah terjadi kekacauan akibat kedatangan alien? Jika memang benar series ini bercerita tentang alien. Adegan berikutnya memperlihatkan sekumpulan orang yang berada dalam sebuah ruangan, di mana ini merupakan sebuah scene yang sangat challenging karena Joko Anwar menantang kita untuk menebak siapa saja karakter yang ada dalam adegan ini dan juga dalam keseluruhan official teaser Nightmare and Daydreams. Dalam ruangan ini kita bisa menemukan karakter yang diperankan oleh Poppy Sofia, lalu ada karakter yang diperankan oleh Sita Nursanti. Sita Nursanti sendiri juga pernah muncul dalam beberapa proyek Joko Anwar yang lainnya, seperti dalam film Pengabdi Setan 2 Communion, dan Sita Nursanti juga pernah hadir dalam film Sri Asih yang ditulis oleh Joko Anwar dan disutradarai oleh Mbak Upi. Sementara di bagian belakang ada Aryo Bayu. Lalu di samping karakter Sita Nursanti, kita bisa menemukan karakter yang sepertinya diperankan oleh Milan Tiara. Kumpulan orang-orang ini mengingatkan kita terhadap salah satu sekte yang terkenal dari filmnya Joko Anwar, yaitu Pintu Terlarang, yaitu sekte Horosase. Meskipun rasanya tidak ada hubungannya sama sekali, namun bisa saja orang-orang berteori bahwa ini mungkin saja ada kaitannya, atau jangan-jangan juga ada kaitannya dengan sekte pengikut Raminom dalam film Pengabdi Setan 2 Communion, atau mungkin sebuah sekte sesat dari panti jompo yang dihadirkan dalam film Siksa Kubur. Juga terdengar suli suara perempuan yang sepertinya ini adalah suaranya Happy Salma yang memberitahu Ali bahwa belum waktunya, dia harus tetap hidup. Sepertinya karakter ini berusaha untuk menyelamatkan Ali dari sebuah eksekusi yang mungkin dilakukan oleh sekte ini atau sekte pengikut alien yang terlihat berjubah di adegan setelahnya. Mata kita bisa nembus tembok-tembok yang mereka buat. Karakter yang diperankan oleh Lukman Sardi mengintip di balik sebuah tembok. Dengan gradasi warna kemerahan, kemungkinan besar ini berada di markas pengikut sekte alien. Yang kemudian kita lihat di scene setelahnya. Mereka mengenakan jubah bertudung, dilengkapi dengan simbol segitiga, lingkaran, dan juga garis lurus. Beberapa di antara mereka membawa dan menangkap seseorang, kemungkinan untuk menjalankan sebuah eksekusi. Sebenarnya cukup menarik untuk mengetahui apa makna di balik simbol-simbol lingkaran, segitiga, maupun garis lurus ini. Bentuk lingkaran sendiri seringkali
seringkali muncul dalam karya fiksi ilmiah yang bisa saja dikaitkan dengan konsep kesempurnaan, keabadian, ataupun ketidakterbatasan. Bentuk lingkaran ini juga bisa melambangkan perlindungan dan keamanan, dan juga harmoni serta persatuan. Sementara untuk lambang segitiga adalah salah satu bentuk yang paling stabil secara struktural dan mungkin mewakili desain pesawat ruang angkasa barangkali yang membawa alien ini, atau seringkali juga digunakan sebagai tanda peringatan. Dan bahkan segitiga juga bisa melambangkan transformasi dan perubahan, di mana peradaban yang akan diceritakan dalam series Nightmare and Daydreams ini sedang mengalami evolusi. Sementara untuk garis lurus seringkali dikaitkan dengan kemajuan teknologi dan peradaban yang maju, atau bisa juga melambangkan rasionalitas dan juga logika yang bisa terlihat pada budaya masyarakat fiksi ilmiah yang didasarkan kepada sains dan teknologi. Atau mungkin ini menjadi sebuah pertanda bahwa kita sebagai audiens akan diajak untuk berpikir dan menentukan pilihan secara logis. Garis lurus juga bisa mewakili keteraturan dan kontrol yang akan diwujudkan dalam film ini, di mana mungkin saja akan menceritakan tentang dehumanisasi atau mungkin alienisasi. Tapi pada dasarnya simbol-simbol tersebut mungkin saja memiliki makna yang lain tergantung dari perspektif yang ingin digunakan oleh sang sutradara. Berpindah ke adegan berikutnya memperlihatkan karakter yang diperankan oleh Sita Nursanti yang sedang meraba sebuah tembok. Sementara di adegan berikutnya karakter yang diperankan oleh Aryo Bayu yang juga sedang mencari sebuah petunjuk di sebuah dinding kayu atau mungkin itu adalah pintu. Suliswara kembali melanjutkan monolog sebelumnya yang mengatakan bahwa mata kita bisa menembus tembok-tembok yang mereka buat. Masih belum jelas tembok apa yang dimaksud, atau mungkin saja ini hanyalah sebuah kata kiasan. Dalam series ini kemungkinan besar Joko Anwar akan membuat audiens mendebak-nebak mana yang merupakan halusinasi, mana yang merupakan kejadian yang nyata. Berkaca kepada judul dari series ini, Nightmare and Daydreams, mimpi buruk dan lamunan. Lalu terdapat lemari berkas, di mana di salah satu adegan dalam series ini akan menampilkan karakter yang diperankan oleh Asmara Abigail. Mungkin saja filing kabinet ini berisi berkas-berkas yang memuat data-data para pengikut sekte alien yang kita lihat sebelumnya. Kita kemudian melihat sebuah taksi datang ke sebuah rumah mewah yang mungkin saja merupakan markas dari sekte tersebut. Lalu seseorang terlihat ditawan dan bersiap-siap untuk dijadikan sebagai korban eksekusi berikutnya. Dan karakter ini sepertinya diperankan oleh Sal Priadi. Semakin diperkuat dengan baris kalimat yang keluar dari mulut karakter yang diperankan oleh Sal Priadi ini yang mengatakan bahwa kamu juga orang mereka, yang merujuk kepada sekte tersebut. Lalu terlihat karakter yang diperankan oleh Sarita Ibrahim, di mana dia mengenakan sebuah busana dengan logo lingkaran di bagian dadanya. Mungkin saja dia adalah seorang pemimpin atau yang bertanggung jawab di ruangan tersebut. Ada banyak hal yang manusia tidak pernah bisa mengerti di dunia ini. Lalu terlihat Ali tertegun melihat sesuatu dan sepertinya dia terhipnotis. Nah, petunjuknya sebenarnya bisa kita temukan dalam sesi Director's Talk yang baru saja dirilis oleh Netflix, di mana Joko Anwar dan Yeon Sang-ho, sutradara dari Parasite The Grey, ngobrolin tentang episode ke-6 yang berjudul Hypnotize, dan kemungkinan besar adegan ini berasal dari episode ke-6 tersebut. Sementara di adegan lain, salah satu karakter yang menggunakan tudung memberitahu bahwa ada banyak hal yang manusia tidak tahu, dan karakter ini kemungkinan besar adalah karakter yang diperankan oleh Ruth Marini. Dan kemudian adegan beralih memperlihatkan sebuah jam besar dengan kabut di sekitarnya. Clock Tower ini sebenarnya adalah properti yang dibuat oleh Joko Anwar dan tim, dan semuanya dibuat dengan praktikal, dengan tambahan CGI di sekitarnya yang membuatnya terasa jauh lebih nyata. Jam ini menunjukkan waktu pukul 4, tapi perhatikan angka Romawi 4-nya yang terlihat berbeda dari angka Romawi 4 yang kita kenal sejauh ini. Sebenarnya bukan cuma di jam ini, semua jam juga pakai angka Romawi 4 seperti itu. Alasannya cukup sederhana, yaitu faktor estetika. Dan dengan menggunakan angka Romawi 4 seperti ini, maka jam itu akan punya keseimbangan yang sempurna. Ada 4 angka yang mengandung garis saja, yaitu 1, 2, 3, dan 4 kalau angka Romawinya seperti ini. Terus ada 4 angka yang mengandung huruf V, yaitu 5, 6, 7, dan 8. Lalu ada 4 angka yang mengandung huruf X, yaitu 9, 10, 11, dan 12. Angka 4 sendiri sebenarnya juga sering muncul dalam film fiksi ilmiah. Seperti yang kita tahu, kita mengenal The Four Horsemen yang melambangkan kematian, kelaparan, wabah, dan perang. Dan nomor 4 dalam film fiksi ilmiah terkadang digunakan untuk mewakili kekuatan-kekuatan destruktif ini. Nomor 4 juga seringkali dikaitkan dengan kiamat atau akhir dunia. Yang kaitannya dalam series ini kemungkinan adalah invasi alien atau bahkan mungkin kehancuran alam semesta. Dan angka 4 juga bisa melambangkan kegelapan atau kekuatan jahat. Sekaligus juga bisa melambangkan transformasi
atau evolusi. Tapi dalam fisika, dimensi keempat mengacu kepada ruang dan waktu, yang biasa digunakan untuk mewakili perjalanan waktu atau mungkin dunia paralel atau bahkan realitas alternatif. Jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Mungkin sebagai pertanda bahwa ini merupakan jumlah proyek yang disutradarai langsung oleh Joko Anwar. 10 film yang disutradarai olehnya dan ada 2 series sejauh ini yang digarap oleh Joko Anwar. Series yang pertama kali dibuat oleh Joko Anwar adalah Half Worlds bersama dengan HBO. Yang bergelantungan di Clock Tower ini adalah Ali. Mungkin merupakan bagian dari manifestasi mimpi buruknya. Visualisasi Clock Tower ini sempat dilihat oleh Ali di salah satu TV di ruangannya dan dia memang terlihat dalam kondisi sedang dihipnotis. Seperti asumsi saya di awal tadi, Ali ini kemungkinan adalah seorang teknisi, di mana di ruangannya ada begitu banyak spare part di rak lemarinya. Lalu kita kemudian melihat sebuah alat yang bernama metronom, alat pengukur tempo. Prestissimo adalah tempo yang paling cepat, lalu ada Presto, Vivace, dan Allegro. Semuanya tergolong dalam tempo cepat. Lalu Moderato dan Andante adalah tempo sedang, dan ada Gio serta Largissimo adalah tempo lambat. Saya yakin ini merupakan sebuah alat yang juga ditampilkan di episode ke-6, yaitu Hypnotize, karena metronom dan hipnotis memiliki hubungan yang tidak langsung. Metronom dapat digunakan untuk menginduksi keadaan relaksi yang kondusif untuk hipnosis. Bunyi ketukan metronom yang teratur dan berulang-ulang dapat membantu menenangkan pikiran dan memfokuskan perhatian, yang mana itu adalah 2 kondisi yang penting untuk hipnosis. Sementara itu di bagian belakang ada sebuah kotak dengan angka 6, yang tentu saja juga syarat akan makna. Mungkin saja berarti heksagram, di mana dalam beberapa budaya ini melambangkan kesempurnaan dan keseimbangan, dan bahkan juga seringkali dianggap sebagai angka sial atau bahkan angka setan yang mewakili kekuatan jahat, iblis atau bahkan kiamat. Kemudian beralih ke adegan yang mengerikan, di mana kepala seseorang dibedah mungkin untuk diteliti isi otaknya. Dan karakter ini diperankan oleh Natalius Cendana. Ada 2 orang yang membelah kepalanya. Yang satunya menggunakan sarung tangan, yang satunya tidak menggunakan sarung tangan. Dan mereka menggunakan kostum berwarna putih. Sementara di bagian background, sepertinya terdapat beberapa orang yang duduk untuk melihat pembedahan ini. Beralih ke adegan berikutnya, memperlihatkan seorang wanita yang sedang membuka sebuah pintu lantai menuju ke ruangan bawah tanah. Pintu yang terletak di lantai yang tersembunyi di balik karpet ini berbentuk lingkaran. Ingat makna motif lingkaran yang kita jelaskan tadi. Dan karakter ini sepertinya diperankan oleh Marisa Anita. Di dalam lubang tersebut terdapat anak tangga yang menandakan kalau ruangan bawah tanah tersebut sepertinya sangat luas. Dan kemudian seseorang membuka gerbang yang memperlihatkan sebuah pemandangan cakrawala kota futuristik dengan arsitektur bangunan yang tentu saja tidak biasa kita temukan. Saya bermimpi. Apakah saya sudah mati? Aku gak bisa keluar dari sini. Adegan berikutnya memperlihatkan karakter yang diperankan oleh Lukman Sardi yang tertegun melihat pemandangan di luar rumah gubuknya. Rumah gubuk ini sepertinya akan berguncang, di mana tim produksi menggunakan hidrolik khusus untuk menambah efek realistis yang ingin mereka tunjukkan. Dan di sini sepertinya Lukman Sardi akan melihat pemandangan luar angkasa. Terdapat 2 planet, lalu kemudian sebuah entitas datang untuk menghampiri Lukman Sardi. Entitas ini mirip seperti peri, dan kemungkinan ini merupakan manifestasi dari mimpi atau mungkin halusinasinya. Adegan berikutnya memperlihatkan 3 orang eksekutor, kita sebut saja seperti itu, di mana salah satu di antaranya yang paling kiri sepertinya diperankan oleh Putri Ayudhya. Sementara di bagian belakang yang mendorong tandu adalah seorang cowok, tapi wajahnya tidak begitu jelas terlihat. Tapi perhatikan scene ini yang memperlihatkan petugas eksekutor yang memiliki lambang garis lurus di jubahnya dengan korban yang kondisi tangannya terikat. Tanda garis lurus di jubahnya terlihat menyatu dengan garis horizontal tandu. Terlihat mirip seperti salib yang kemudian mengingatkan saya terhadap Yesus Kristus. Maaf, cocokologi doang. Lalu adegan setelahnya memperlihatkan karakter yang diperankan oleh Uli Triana. Dan yang menarik adalah terdapat 4 tangan dengan kulit yang sangat mengerikan, yang mirip seperti tangan alien. Jari-jarinya hanya berjumlah 4 saja. Sementara itu di wilayah permukiman terjadi sebuah kekacauan yang special clipnya diperlihatkan dalam Director's Talk yang dirilis oleh Netflix baru-baru ini. Lu yang gak sopan, nyuruh orang tanda tangan di kertas kosong seenaknya.
Lu nggak tahu gua siapa? Iya, tolongin. Yang terlihat menutup kuping tersebut adalah Joko Anwar, sementara yang terjatuh adalah karakter yang diperankan oleh Tengku Rifnuwikana. Yang pakai peci itu adalah Toto Sarasiti, pemeran Om Jin Wanipiro, lalu ada Mike Lukok. Dan dalam adegan ini, Joko Anwar membawakan sebuah amplop yang berisi kertas kosong untuk ditandatangani oleh warga. Dalam hal ini diwakili oleh Tengku Rifnuwikana. Mungkin berkaitan dengan konflik kepemilikan tanah, atau mungkin alih fungsi lahan, atau yang sejenisnya. Karena masyarakat menolak, lalu kemudian pasukan polisi akan datang untuk mengamankan wilayah tersebut, seperti yang terlihat di adegan setelahnya, di mana karakter yang diperankan oleh Mike Lukok kemudian bersujud, sementara warga lainnya termasuk Om Jin Wanipiro melihat ke atas, dan sepertinya ada orang yang tergantung, atau mungkin gantung diri. Adegan berikutnya memperlihatkan Ali yang berlari membawa ranselnya, di mana dalam ransel tersebut berisi sebuah amplop yang saya curigai berisi data yang sangat penting. Di bagian latar belakangnya terdapat sebuah toko elit arloji yang dapat menjelaskan bahwa di sini Ali sedang berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan sesuatu atau untuk memecahkan sesuatu. Sementara karakter yang diperankan oleh Marisa Anita malah kesurupan. Perhatikan di bagian lehernya, di samping kiri dan kanan terdapat bekas cupang. Oh bukan, maksudnya lebam. Lalu karakter yang diperankan oleh Asmara Abigail bersama dengan Niken Anjani sedang berbaring, di mana karakter yang diperankan oleh Asmara Abigail mengatakan bahwa dia tidak bisa keluar dari sini. Beralih ke adegan berikutnya memperlihatkan karakter yang kemungkinan besar diperankan oleh Yoga Pratama yang sedang melihat keluar jendela. Detail menariknya, di salah satu ruangan Yoga Pratama menemukan secari kertas yang sepertinya menggambarkan ilustrasi alien. Lalu di dalam sebuah rumah terdapat seorang perempuan yang sedang disandera dan bersiap untuk dieksekusi oleh seseorang, yang mana kemungkinan yang sedang memegang pisau ini adalah seorang perempuan. Ambil kendali. Ambil kendali. Ambil kendali. Ali yang sedang berada di rumahnya menatap layar monitor dari semua TV tabung yang ada di rumahnya yang menampilkan tayangan Hypnospiral dengan sejumlah perangkat elektronik dan alat reparasi elektronik di sekitarnya, mulai dari table lamp, avometer, power supply, tang, obeng, solder, timah, dan PC jadul yang masih menggunakan layar monitor tabung, yang semakin memperkuat dugaan kalau Ali sedang berada di dalam pengaruh hipnosis. Beralih ke adegan berikutnya memperlihatkan karakter yang diperankan oleh Syaina Febrianti yang menjadi salah satu anggota yang menggunakan jubah bertudung, di mana dia sedang mempengaruhi pikiran dari Aryo Bayu. Dan di sini kembali kita melihat dua tangan alien yang masing-masing jarinya hanya 4 dan sepertinya sedang bersiap-siap untuk mempreteli kepala Aryo Bayu. Kemudian ada sesosok peri atau malaikat kecil yang kemungkinan besar diperankan oleh Nafiza Fatia yang juga pernah ikut bergabung dalam proyek Joko Anwar seperti dalam film Pengabdi Setan 2 Communion dan juga dalam series Tira. Sepertinya karakter inilah yang dilihat oleh karakter Lukman Sardi sebelumnya. Lalu ada karakter Asmara Abigail yang terlihat kehilangan kendali atas pikiran dan tubuhnya, lalu beralih ke wilayah pemukiman kumuh sambil memperlihatkan seorang pria yang sedang menatap ke salah satu rumah dengan wajah yang mengintimidasi. Karakter ini diperankan oleh Lucky Moniaga. Dia terlihat sedang memegang handphone yang kemungkinan diberi tugas untuk mengintai salah satu keluarga di pemukiman tersebut, dan dia kemungkinan salah satu anggota dari sekte alien. Kemungkinan keluarga yang sedang diintai mungkin untuk ditangkap adalah keluarga yang diperankan oleh Nirina Zubir yang terlihat di adegan berikutnya. Mungkin juga terjadi kekacauan di dalam rumahnya yang menyebabkan Nirina Zubir harus lari terpontang-panting keluar dari rumahnya, yang kemudian diikuti oleh anaknya meskipun tidak terlihat dengan jelas. Kemudian beralih memperlihatkan keluarga lainnya, dan kali ini adalah Farandina Mufti yang mungkin merupakan pasangan suami istri dengan Aryo Bayu. Juga lagi-lagi memperlihatkan karakter Farandina Mufti yang terlihat panik ketakutan dan berusaha untuk ditenangkan oleh Aryo Bayu, sama seperti yang dialami oleh Nirina Zubir sebelumnya. Lalu ada karakter yang diperankan oleh Haidar Silis yang berteriak sambil mengeluarkan gelombang suara. Jangan-jangan dia memiliki kekuatan super yang merupakan manifestasi dari lamunannya. Kemudian sebuah rumah mewah yang terlihat di scene sebelumnya akhirnya terbakar. Lalu seseorang mendatangi sebuah mobil yang terparkir, mungkin saja ini adalah mobil taksi yang sempat mendatangi rumah tersebut sebelumnya sebelum akhirnya rumah tersebut dibakar. Entah itu secara sengaja atau tanpa sengaja. Dan karakter ini sepertinya adalah Aryo Bayu. Dan kemudian karakter Lukman Sardi yang tidak berdaya menerima gelombang kekuatan dari seseorang. Selamatkan kemanusiaan. Selamatkan dunia.
Dalam adegan sebelumnya, Lukman Sardi berada di bawah kekuatan pikiran yang disalurkan oleh seseorang dengan gelombang kekuatan yang berwarna ungu, sama seperti warna kilatan cahaya atau petir yang menyambar pada saat seseorang terlihat terjatuh dari sebuah menara, dari sebuah kota yang sangat futuristik yang sempat dilihat oleh Lukman Sardi sebelumnya. Artinya, jangan-jangan yang terjatuh dari menara ini adalah karakter yang diperankan oleh Lukman Sardi. Sementara ada karakter Marisa Anita yang melihat refleksi dirinya di cermin atau mungkin di air, karena sepertinya itu tergeletak di lantai, lalu kembali berpindah ke wilayah pemukiman kumuh yang memperlihatkan Nirina Zubir senang menggendong seorang anak laki-laki. Kemungkinan adalah Fakih Alaidrus. Lalu kemudian ada karakter yang diperankan oleh Kiki Narendra yang terlihat sedang berjuang menyelamatkan diri dari serbuan anggota sekte. Kita bisa menemukan name tag yang digunakan oleh Kiki Narendra yang bernama Subandi Barkah. Nama karakter ini mengingatkan saya terhadap karakter yang pernah ditampilkan dalam film Gundala, yaitu Haidar Subandi alias Pengkor. Sementara itu adegan berikutnya memperlihatkan Ali yang terlihat memecahkan jendela rumahnya, lalu sekelompok polisi bersiap-siap mengepung sebuah wilayah permukiman yang mana kemungkinan ini adalah wilayah pemukiman tempat terjadinya perebutan lahan sebelumnya. Dan scene yang paling menarik perhatian saya adalah ketika Suliswara mengatakan selamatkan dunia, kemudian scene memperlihatkan sebuah kilatan cahaya dari kejauhan sementara seseorang berdiri di antara dua pohon yang bentuknya mirip seperti alien menjuntai tinggi, dan dia tidak sendiri karena ada begitu banyak pengikut lainnya. Entahlah apakah itu adalah manusia atau juga merupakan alien. Lalu kemudian berpindah ke scene berikutnya di dalam ruangan merah yang memperlihatkan sekelompok eksekutor dengan seseorang memakai gaun putih yang berdiri di depan sebuah dinding di mana terlihat alien menempel di dinding tersebut. Alien ini terlihat memiliki 4 tangan dan sepertinya ini ada hubungannya dengan narasi yang diperdengarkan di awal teaser yang menjelaskan bahwa mata kita bisa menembus dinding yang mereka buat. Dinding yang dimaksud kemungkinan adalah dinding yang dibuat oleh alien ini. Jadi adegan sebelumnya yang memperlihatkan salah satu alien atau banyak alien mungkin adalah kejadian ketika pertama kali alien datang ke bumi dan berniat untuk mempelajari isi otak dan pola pikir manusia. Ini semuanya di kepala. Hanya di kepala. Dan adegan terakhir memperlihatkan Ali mencoba untuk menenangkan pikirannya dan meyakinkan dirinya bahwa semua yang dia lihat adalah hal yang tidak nyata dan semua hanya ada di kepalanya. Melihat berbagai macam kemungkinan, tentu saja itu hanya sekedar asumsi liar saja, karena Joko Anwar menjelaskan bahwa series ini akan sangat relevan dengan isu sosial kemasyarakatan di Indonesia. Apalagi genre fiksi ilmiah adalah genre yang sangat tidak biasa dan baru untuk audiens di Indonesia. Meskipun kita sudah dicekoki genre serupa dari produksi film luar. Title card Nightmare and Daydream sendiri diilustrasikan dengan gambar perahu di tengah arus laut yang membawanya ke sebuah lubang, yang mana sepertinya ilustrasi ini memiliki makna. Bisa saja perahu tersebut melambangkan individu atau kelompok yang berada dalam perjalanan hidup mereka, sementara arus laut melambangkan kekuatan yang tidak terduga yang membawa mereka ke sebuah takdir yang tidak mereka ketahui, sementara lubang melambangkan ketidakpastian atau bahaya atau bisa saja kematian. Atau interpretasi lain, perahu melambangkan semangat keinginan untuk menemukan hal-hal yang baru. Namun arus laut melambangkan alam semesta yang begitu luas dan misterius, sementara lubang tersebut melambangkan tempat tersembunyi atau dimensi lain yang menanti untuk ditemukan. Mungkin saja ini adalah sebuah penggambaran seperti apa series ini akan bercerita nantinya. Dan kalau diperhatikan sekilas, title card ini berbentuk mata. Sepertinya konflik yang terjadi di setiap episodenya akan berbeda-beda, namun semuanya akan dihadirkan dalam satu kelompok kehidupan, baik itu dari skala kecil yaitu keluarga maupun di skala lingkungan yang jauh lebih besar yaitu wilayah permukiman, dan semuanya mungkin saja ada kaitannya dengan manipulasi pikiran oleh alien atau sekte penyembah alien. Apapun itu, ini hanya sekedar teori saja. Kalau kalian mungkin punya teori yang lain atau detail yang lain yang kalian temukan dan tidak kita bahas di video kita kali ini, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Melalui video ini saya juga pengen mengajak kalian untuk mengunjungi akun Facebook fanpage Story Hero, di mana di sana berisi banyak informasi seputar superhero serta rekomendasi-rekomendasi film-film superhero yang bisa kalian nikmati. Jangan lupa di-follow dan juga di-like. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini. Terima kasih banyak juga buat super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.